Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Teman, kali ini aku mau menceritakan kepada kalian tentang kronologi sebuah kejadian yang sangat menggemparkan dan sekaligus ini mengerikan banget nih teman-teman. Terjadi di Hotel Bamboo Inn di daerah Palmerah, Jakarta Barat, di mana korbannya ini adalah seorang dokter yang bernama Ranisa Larasati, yang dia dianiaya oleh seorang security di hotel tersebut yang bernama Abdul Jabar berusia 30 tahun. Dan penganiayaan tersebut mengakibatkan dokter Ranisa ini mengalami tempurung kepala yang retak. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Yuk kita bahas. Hari itu Minggu 20 Desember 2020 jam 6.30 WIB. Dr. Ranisa Larasati tiba di Hotel Bamboo Inn untuk mengikuti sebuah acara sertifikasi dokter jantung yang diadakan di hotel tersebut sejak tanggal 18 Desember 2020. Nah, hari itu adalah hari di mana jadwalnya Dr. Ranisa untuk mengikuti sertifikasi. Saat sampai di basement, Dr. Ranisa bertemu dengan si pelaku yang bekerja sebagai satpam di hotel tersebut. Dr. Ranisa menanyakan di mana nih ruangan diadakannya kegiatan sertifikasi itu. Setelah dijelaskan, dokter pun langsung memarkirkan kendaraannya. Setelah memarkirkan kendaraannya, Dr. Ranisa pun siap untuk naik ke ruangan di mana sertifikasi itu diadakan. Nah, di situ Abdul Jabar ini, si pelaku, mengatakan kepada Dr. Ranisa bahwa dia harus melakukan rapid test nih teman-teman, yang berada di lantai 6 katanya. Padahal lantai 6 itu adalah sebuah lantai yang tidak difungsikan sama hotel tersebut. Jadi itu merupakan lantai kosong ya teman-teman. Mendengar hal itu, Dr. Ranisa pun mengatakan bahwa dia tidak perlu rapid test lagi karena dia sudah menjalani rapid test dan dia sudah membawa hasil dari rapid test yang dilakukan sebelumnya. Merasa rencana pertamanya ini gagal, maka si pelaku pun bersiap untuk melangsungkan rencananya dia yang kedua nih teman-teman. Si pelaku ini pun berinisiatif untuk mengantarkan sang dokter ini menuju ke ruangan di mana sertifikasi itu berlangsung. Karena memang ya, untuk menuju ke lantai tersebut harus didampingi oleh security. Nah, tapi sesaat sebelum security ini masuk ke dalam lift, dia ternyata sempat mengambil kunci Inggris yang terletak di ruang engineering. Pelaku pun akhirnya mengantarkan sang korban ini dengan membawa kunci Inggris. Setelah di dalam lift, ternyata si pelaku ini langsung mencoba untuk melakukan pelecehan. Di situ dia langsung mencoba untuk mencium si korban ini. Dan sontak aja dong sang korban ini melawan saat itu. Nah, di situ si pelaku ini langsung marah teman-teman. Jadi dia langsung memukul kepalanya korban ini dengan tangannya. Saat itu dia pun meminta uang Rp500.000 kepada korban. Kurang ajar banget kan ya nih orang. Karena ketakutan, akhirnya si korban ini menyerahkan dompetnya dia yang di dalamnya itu ada uang tunai sebesar Rp150.000. Nah, di situ melihat uangnya ini nggak sesuai, yang dia mintakan 500.000, tapi yang ada cuma 150.000. Di situ pelaku ini langsung marah. Dasar ya si pelakunya otak dajal. Ya masa sih orang harus membawa dengan sesuai yang kamu harapkan? ATM berjalan kali ya?
Saat itu sampailah di lantai 6 nih, pintu lift pun terbuka. Kemudian di situ si pelaku ini langsung menyeret si korban dengan cara tariklah ke sebuah ruangan kosong. Nah, disitulah sempat terekam nih teman-teman di CCTV. Video dari CCTV itulah yang saat ini viral di sosial media. Sesampainya di ruang kosong tersebut, si pelaku ini langsunglah memaksa si korban untuk melakukan pergenjotan itu. Tapi sang korban ini pun melawan. Karena korban ini melawan, akhirnya si pelaku ini pun tidak segan-segan langsung menggunakan kunci Inggris yang sudah dia siapkan sebelumnya dan kemudian memukul kepalanya korban menggunakan kunci Inggris tersebut sampai sebanyak 9 kali. Setelah melihat korbannya ini berlumuran darah, bahkan darahnya itu sampai ada di dinding-dinding ruangan tersebut ya teman-teman. Karena dia panik nih teman-teman melihat korbannya ini berlumuran darah, langsunglah diseretnya lagi korban ini ke lantai basement dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Si pelaku ini sempat-sempatnya mengancam si korban lagi, jangan melaporkan hal ini ke polisi katanya. Terus pelakunya ini langsung kabur nih teman-teman. Bener lo ya, udah nyakitin orang yang nggak tahu-tahu, nggak lo kenal, lo main kabur terus bilang nggak boleh melaporkan lagi. Nah, yang saat itu Ranisa ini berlumuran darah. Bayangin ya teman-teman, itu lukanya sampai membuat retak kepala, retak tengkorak kepalanya gitu. Kebayang nggak sih gimana sakitnya dia saat itu? Dan dia pun ya nggak bisa lah dia menyetir kendaraannya ya kan. Terus dia langsung keluar dari mobilnya dan meminta tolong kepada warga sekitar. Untungnya alhamdulillah ya masih banyak orang yang mau peduli dan dengan sigap gitulah membantu dokter Ranisa dan membawa dia ke rumah sakit. Dan kemudian warga tersebut menggeruduk hotel itu. Dan akhirnya kejadian ini pun terdeteksi oleh petugas piket Satreskrim. Dan dengan sigap kurang dari 12 jam, tim gabungan Jatanras dan Resmob Polres Metro Jakarta Barat menangkap si pelaku ini yang ternyata bersembunyi di Tangerang Selatan. Dan saat ditangkap, pelaku ini pun tidak berkutik ya. Dia pun langsung mengakui segala perbuatannya. Ya, walaupun awalnya si pelaku ini sempat mengelabui kejahatannya ya dengan berdalih bahwa katanya dia jengkel kepada dokter Ranisa yang sudah melindas kakinya pada saat pertama kali datang ke basement. Tapi setelah diperiksa ternyata hal itu tidak terbukti ya teman-teman. Jadi ini memang fix dilakukan oleh si pelaku karena hawa nafsunya dia. Dan kemudian setelah diperiksa ternyata pelaku ini melakukan semua tindak kejahatannya itu dengan sadar tanpa adanya pengaruh dari minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Hukuman yang akan diterima oleh si pelaku ini, dia terancam hukuman 12 tahun penjara tentang pencobaan pemerkosaan dan sekaligus penganiayaan. Dan hingga saat ini keadaan dokter Ranisa masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Ya kita doakan ya sama-sama semoga dokter Ranisa ini bisa kembali pulih dan sehat seperti sedia kala. Nah sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman ingat selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku.